Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita ya nikmat iman, Islam, ittiba' sunnah ala manhaj salaf yang menjadi bekal di akhirat kelak. Ya, semoga kiranya amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan atau menunjuki kita jalan yang benar, yang penuh cahaya terang benderang, sehingga kita tidak hidup dalam gelapnya kebodohan, sehingga kita dapat mengenal Rabb Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai satu-satunya al-ma'bud, al-haq, ya. Di mana kebahagiaan seorang manusia ditentukan kepada ubudiyahnya kepada Allah, ya. Taib. Kita di pertemuan yang lalu ya sudah mempelajari kaidah-kaidah huruf dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah khat naskhi. Ya, terakhir kita sudah sampai pada huruf mim dan nun di pertemuan minggu lalu. Ya. Adapun pelajaran kita untuk hari ini, ya, kita akan melanjutkan huruf yang selanjutnya, yaitu huruf waw dan ha. Waw dan ha, ya. Baik. Berikut akan Ustaz ajarkan bagaimana cara menulis waw dan ha. Nah, huruf waw sebenarnya adalah huruf gabungan dari dua huruf. Huruf ra dan huruf fa, atau huruf qaf kalau antum mau bilang qaf juga bisa, ya. Jadi sebenarnya huruf waw itu ibaratkan antum ya, ibaratkan antum menulis huruf ra pada awalnya. Ya, ra yang seperti ini bentuknya. Ya, ra seperti ini. Saya ulang sekali lagi, huruf ra seperti ini. Ya, yang mendapatkan kepala huruf waw. Jadi tinggal antum tambahkan lingkaran saja begini. Jadilah huruf waw. Nah, itu dia. Sekali lagi ya, saya buat. Jadi huruf waw itu asalnya adalah huruf ra begini. Ya, antum buat. Kemudian dia mendapatkan tambahan kepala huruf fa atau huruf qaf. Jadi antum buat seperti ini. Nah, bisa ya. Nah, jadi seperti itulah cara membuat huruf waw. Jadi sebenarnya inti dari huruf bahasa Arab ini sebenarnya hanya beberapa bentuk yang mendapat tambahan saja sehingga menciptakan huruf baru. Nah, huruf waw itu tidak ada di depan, di tengah, dan di akhir. Dia hanyalah huruf yang sendiri ataupun huruf yang bersambung saja. Ya, dia hanya bisa bersambung dengan huruf yang sebelumnya. Nah, huruf waw yang bersambung dengan huruf yang bersambung dengan huruf sebelumnya hanyalah satu bentuk, yaitu seperti ini bentuknya. Nah, sekali lagi. Nah, nampak ya? Nah, kita buat sajalah contoh misalnya ya karena ini afwan sebelumnya. Huruf waw itu dia sama seperti huruf ra, ya. Ibaratkan ini garis bantu begini, maka huruf
waw itu antum buat dia di atas baris, di atas garis bantu kepalanya. Gini. Baru kakinya di bawah. Ya, sekali lagi. Ini garis bantu. Begini. Nah, kepalanya itu di atas garis. Gini, baru tambahkan kepala gigi di bawah. Nampak ya? Nah, itu dia huruf waw. Baik, kita buat contoh ya. Kita buat misalnya kata yaqulu misalnya. Yaqulu. Ya. Nah, kalau waw di depan kata itu contoh misalnya ya, kita buat kata tapi dia kan nggak bersambung, dia sama seperti yang hurufnya itu terpisah. Misalnya kata wasola misalnya. Ya. Wasala. Ya, seperti itu. Taib. Nah, ini untuk huruf waw. Nah, taib, ini kemudian selanjutnya baru kita masuk sedikit ke huruf yang mungkin agak sulit bagi sebagian ya untuk menulisnya. Huruf H. Huruf H. H ya, kalau dia sendiri bentuknya seperti ini. Nah, seperti angka 5. Ya, seperti angka 5. Saya ulangi sekali lagi cara buatnya. Nampak ya? Nah, namun kalau dia berada di awal kata, di tengah kata dan di akhir kata bentuknya berbeda. Kalau dia di awal kata, bentuknya awalnya antum buat seperti huruf dal. Huruf dal seperti ini. Nah. Ya kan? Nah, kita buat sekali lagi. Gini ya. Nah, baru sambung dengan di bawahnya seperti huruf fa. Nah, nampak? Kita ulangi. Buat seperti kepala huruf dal begini, baru sambungkan dengan huruf fa yang di tengah, seperti huruf fa di tengah. Nah, ini kalau huruf H berada di awal kata ya. Nah, kalau dia di tengah kata maka ada beberapa bentuk. Contoh misalnya ya. Nah, ini kita buat dulu contohnya, misal kata halaka. Halaka ya. Baik. Nah, ini untuk yang di awal kata. Nah, kalau dia di tengah maka bentuknya ada yang seperti ini. Perhatikan ya. Buat seperti ini dulu garisnya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah. Ya. Nah, baru buat seperti ini. Sekali lagi ya, kita lihat begini. Nah, inilah dia huruf H ketika di tengah. Ini baru bentuk pertama ya. Misalnya kita buat contoh huruf H di tengah ini, kata misalnya Yahwa, misalnya Yahwa.
Nah, yah wa. Yang tadi halaka. Yahwa. Nah, ini baru bentuk satu bentuk huruf waw ketika dia berada di tengah, karena ada beberapa bentuk lain lagi, ya. Ya, ini contoh yang pertama. Yang bentuk yang kedua itu bentuknya begini. Mungkin lebih sulit lagi ya, tapi Ustaz harus ajarkan juga. Ya, saya ulangi sekali lagi. Iya. Nah, kita buat contoh misalnya apa katanya ya. Yang bentuk yang kedua ini misalnya yahjuru. Misalnya kita buat contoh kata yahjuru. Nah, yahjuru. Nah, ini bentuk yang kedua. Masih ada lagi bentuk yang selanjutnya, ya. Bentuk huruf nih sat barisi ya, nih yang di garis bawah ini berarti ini bentuk pertama, ya, begini. Nah, ini bentuk kedua, ini sama juga dua. Ini bentuk pertama, ya. Kemudian ada bentuk yang H yang di tengah, bentuk ketiga, yang bentuknya itu begini. Iya. Bentuknya begini, sekali lagi ya. Contoh ya, kita buat kata misalnya yuhajiru. Misalnya kita buat kata yuhajiru. Nah, ini bentuk nomor 3. Nah, yuhajiru. Nampak antum di sini? Nah, inilah 3. Jadi ada 3 bentuk huruf H ketika dia berada di tengah kata. Sebenarnya ada bentuk yang keempat kalau Ustadz boleh sampaikan juga. Namun huruf yang di tengah ini hanya dibuat seperti huruf H yang di awal saja. Contoh misalnya ya, kata Yahwa kita buat. Ini memang nggak lazim, namun terkadang kita bisa menjumpainya juga ya, seperti ini. Yahwa. Nah. Ya, namun ini tidaklah lazim, makanya nggak perlu Ustaz terlalu menekankan bentuk yang ini ya. Baik, sekarang kita baru masuk ke huruf H yang di akhir ya. Nah, untuk H yang di akhir ini ada 2 bentuk saja ya, ada 2 bentuk. Yang pertama bentuknya begini ya. Ya, sekali lagi ya. Nah, itu bentuknya. Kemudian ada yang seperti ini yang di akhir itu. Ya, contoh misalnya yang di akhir itu kita buat kata
Kitabuhu ya, contohnya kitabuhu. Kitabuhu. Kemudian ada yang satu lagi juga contoh yang sama masih. Kita buat kata kitabuhu. Jadi hanya sebenarnya yang di akhir itu yang ininya saja sebenarnya. Nah nih, yang Ustaz lingkari dan Ustaz garis bawahi ini. Lah dia hanya itu. Ya, ini dia. Itu dia hanya. Ya, nah inilah dia pelajaran kita hari ini, yaitu huruf waw dan ha. Ya. Nah, berikutnya Ustaz akan meminta antum untuk membuat contoh berupa ayat yang akan Ustaz tulis ini ya. Afwan, Ustaz buat contoh yang lain aja. Wa huwal aliyyul azim, dan satu ayat lagi.
Nah, inilah tugas yang Ustadz minta dari antum nanti untuk mengumpulkannya di malam hari ya. Jadi ada dua kalimat saja, wa huwal aliyul azim, dan yang satu lagi yuhlikuna buyutahum ya. Ini antum tulis di satu halaman saja, cukup satu halaman ya. Jadi satu kertas itu ya, ibaratkan begini, satu kertas nih ya, ini antum bagi dua begini, antum bagi dua ya, satu wa huwal aliyul azim, kemudian yang satunya lagi yuhlikuna buyutahum, antum buat di satu halaman kertas ya. Jadi seperti itu saja tugasnya. Ustaz harap antum mengerjakannya dan dikumpulkan dengan segera di malam hari itu juga ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.